Dia bercerita ketika dia sedang ada acara di salah satu kota besar di daerah Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Ketika dia tiba di Surabaya, dia menuju sebuah cottage. Teman saya si Dewi, yaudah aku mandi dulu ya, udah gak ada orang kan? Udah gak ada. Dia ngambil anduk, jalan menuju kamar mandi, pintunya ketutup. Dan air nyala. Loh, kok ada orang lagi? Siapa ini? Diintip, gak ada orang. Gak lama kemudian, kerannya nyala lagi ketiga kalinya. Ketika Bu Dewi nonton, gak sengaja Bu Dewi ngelihat kaki-kaki kecil di balik hordeng. Lari-larian di balik hordeng, goyang. Zret, zret. Jelas banget. Gue lihat kaki anak-anak di balik hordeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya akan bercerita tentang cottage berhantu. Tapi sebelum saya bercerita, kepada seluruh sahabat Q Mystery, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya yang pasti lebih seru dan lebih misteri. Oke, begini ceritanya. Cerita ini saya baru mendapatkannya dari teman saya. Dia bercerita ketika dia sedang ada acara di salah satu kota besar di daerah Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Pada waktu itu, seperti biasalah, teman saya pergi itu dia bersama beberapa temannya. Kurang lebih ada 3 orang. Ada 4 orang. Yang mana teman saya beserta dengan timnya. Dan ada salah satu talent. Yang mana talent ini akan tampil di acara tersebut. Kita sebut saja nama teman saya ini adalah Dewi. Ketika dia tiba di Surabaya, dia menuju sebuah cottage. Memang hotel itu bentuknya cottage semua. Halamannya cukup luas. Dan yang lebih enaknya, cottage-nya teman saya ini belakangnya ada kolam renangnya langsung. Kolam renangnya kolam renang umum tapi posisinya persis di belakang cottage-nya. Bentuk cottage ini 2 lantai. Yang posisi di bawahnya itu pintu masuk, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi. Naik ke lantai 2, ada 2 kamar. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Di tengah-tengahnya kamar mandi juga. Teman saya posisi kamarnya sebelah kiri, sedangkan talent dan make up artisnya ada di sebelah kanan. Sebelum dia briefing, seperti biasa teman saya ini melakukan ritual. Kebiasaan dia lah, dia suka mandi. Jadi sebelum dia mandi, dia ngobrol-ngobrol dulu. Dia lihat, masih ada orang. Dia lihat masih ada orang, dia masih ngobrol-ngobrol lagi. Tak lama kemudian dia dengar suara pintu kebuka. Ting. Suara pintu kebuka, udah selesai nih. Teman saya si Dewi, yaudah aku mandi dulu ya, udah gak ada orang kan? Udah gak ada. Dia ngambil anduk, jalan menuju kamar mandi, pintunya ketutup. Dan air nyala. Loh, kok ada orang lagi? Siapa ini? Dia balik ke kamar, temannya ada. Dia balik ke kamar talent sama makeup artist,
ternyata juga ada. Siapa di kamar mandi? Dibuka pintu sedikit, ngintip, airnya nyala. Dimatiin lah sama teman saya Dewi. Dan taruh deh, dia keluar lagi. Lalu tadi nggak ke kamar mandi kan? Dia tanya sama talent sama makeup artisnya. Enggak. Yang nyalain keran siapa? Nggak tahu. Oh, oke lah. Terus Dewi balik dulu ke kamarnya. Pastiin temennya juga nggak ke kamar mandi. Lu ke kamar mandi nggak tadi? Enggak kok. Kan lu lihat sendiri gue main handphone di sini. Oh ya udah. Si Dewi keluar dari kamarnya dan menuju kamar mandi. Keran itu nyala lagi. Kaget Dewi. Loh, baru juga gue tanyain mereka semua. Kok keran nyala lagi? Diintip, nggak ada orang. Dimatiin lagi. Aku penasaran nih siapa yang nyalain. Ntar aku tunggu kata Dewi. Dewi tunggu aja di kamarnya sambil ngobrol sama temannya yang main handphone. Dia tunggu, gak lama kemudian kerannya nyala lagi ketiga kalinya. Kaget Dewi. Dia lihat temannya ada. Dia langsung lari ke makeup artist itu, kamar makeup artist sama talentnya. Lu berdua gak ke kamar mandi kan? Enggak kok bu, enggak ke kamar mandi. Oh oke. Fix. Kenapa? Enggak apa-apa. Si Dewi nggak mau menceritakannya. Si Dewi buka kamar mandi, terus dalam hatinya dia bergumam. Mohon jangan main air. Kita di sini nggak ganggu kok. Kita hanya pengen nginap aja, istirahat. Jangan main air lagi ya. Setelah itu Dewi mandi. Udah selesai mandi, selesailah. Event berjalan, semuanya berjalan dengan lancar. Selesai event, mereka balik lagi ke cottage untuk beristirahat. Bersih-bersih lah mereka semua. Bersih-bersih semuanya. Menjelang pukul 11, mereka sudah mau siap-siap tidur. Karena kebetulan teman saya ini, si Dewi nih, sudah pesankan tiket untuk balik ke Jakarta flight pertama, yaitu pukul 6 pagi. Jadi mereka harus berangkat lebih awal. Si Dewi makanya maksa sama temannya dan talent serta makeup artist untuk tidur lebih awal. Ayo cepetan biar besok kita tidak ketinggalan pesawat. Oh oke. Mereka semua udah rapi-rapi sambil packing-packing supaya yang dibutuhkan dikeluarin dan sebagainya. Dewi ini masuk kamar. Makeup artist sama talentnya lagi nonton TV di kamarnya. Lagi mau siap-siap tidur. Yang mana posisi TV-nya itu berhadap-hadapan dengan kasurnya. Di samping layar TV itu ada jendela. Di jendela itu ada tirai. Jadi ketika dia yang makeup artist dan talent itu nonton TV, jendela itu kelihatan jelas. Pada pukul 1, makeup artist dan talent itu teriak-teriak. Bu Dewi. Kaget teman saya. Lari lah. Ada apaan? Itu. Sambil menunjuk ke hordeng. Apaan? Itu dia hordeng. Kenapa? Kita lagi nonton TV, hordeng itu bergerak. Awalnya sih kita kira angin dari AC. Tapi kok kencang banget Bu Dewi. Bu Dewi mencoba memberanikan diri. Dibukalah hordeng itu. Gak ada apa-apa kok. Udah gak ada apa-apa kok. Tenang aja. Udah. Bener ya gak ada apa-apa? Gak ada. Ya udah gue balik lagi ya, kata Bu Dewi. Balik lagi di kamar. Gak lama kemudian, teriak lagi makeup artist itu. Bu, tolong Bu. Kaget lagi teman saya. Lari lagi. Kenapa? Itu. Apa itu?
Jendelanya, hordengnya bergerak terus, gak berhenti-berhenti sampai sekarang. Mana? Pas Dewi lihat, enggak, kok nggak gerak. Si Dewi datang ngecek ke jendela itu sambil bergumam, ini siapa sih? Jangan diganggu dong. Pas dicek ngeliat nggak ada, dia bilang nggak ada kok. Perasaan lo aja. Udah nggak usah nonton TV, tidur aja. Iya. Makeup artist yang lainnya mencoba untuk tidur. Bu Dewi pun juga kembali ke kamarnya. Ketiga kalinya, makeup artist ini teriak dan lebih keras. Bu, tolong bu. Bu Dewi langsung lari ngibrit. Ada apa sih lo? 3 kali manggil gua. Gua lihat kaki anak-anak di balik hordeng. Yang bener lo. Iya bu. Yaudah, gua temenin lo di sini. Udah lo tidur. Besok pagi kita harus berangkat. Akhirnya Bu Dewi menemaninya. Bu Dewi sambil nonton TV, talent sama makeup artisnya itu tidur. Yang kebetulan Bu Dewi itu tidak duduk di atas kasur, tetapi di lantai sambil senderan ke kasur. Anehnya, ketika Bu Dewi nonton, gak sengaja Bu Dewi ngelihat kaki-kaki kecil di balik hordeng. Lari-larian di balik hordeng, goyang. Zret. Jelas banget. Kaget Bu Dewi. Masya Allah. Semuanya jadi terbangun. Kenapa Bu Dewi? Enggak apa-apa. Bu Dewi coba deketin ke hordeng tersebut dan berkata dalam hatinya, maaf, jangan ganggu ya. Kita kan gak ganggu. Mainnya di tempat yang lain aja ya. Dalam hati Bu Dewi bicara seperti itu. Tak lama kemudian Bu Dewi duduk kembali sambil nonton TV. Alhamdulillah di kamar itu aman. Tetapi dari kejauhan Bu Dewi dengar suara geratak gerutuk. Suara langkah-langkah kaki anak kecil lari-lari di lantai 1. Bu Dewi tidak menggubris. Yang penting kamarnya aman. Besok paginya, setelah jam 4 pagi, Bu Dewi kan bangun. Ayo bangun, kita siap-siap berangkat. Kita harus cepat kembali ke airport nih, ngejar flight. Bu Dewi turun ke bawah. Dia ngeliat anak-anak kecil pada berlarian lompat ke dalam kolam renang. Kaget Bu Dewi. Apaan tuh? Gila. Ada beberapa anak kecil lah. Dalam hati Bu Dewi bilang, ini kali ya yang gangguin kita selama nginep di sini. Rasa penasaran pun timbul akhirnya. Tapi Bu Dewi belum menceritakan hal tersebut kepada temannya, makeup artist, serta talent tersebut. Udah yuk kita cepetan keluar yuk, rapi-rapi. Mereka rapi-rapi pergi ke lobi, selesai semuanya administrasi, sambil menunggu datangnya jemputan, Bu Dewi menyempatkan diri untuk bertanya kepada security. Maaf Pak, mau tanya Pak, kenapa Bu? Itu yang di cottage nomor sekian, ada kejadian apa Pak? Pernah ada kejadian apa? Security kaget. Sambil menatap Bu Dewi. Lihat dari kaki ke atas, balik lagi ke bawah. Kenapa Pak ngeliatin saya begitu? Enggak apa-apa Bu. Saya tanya sama kamu. Ada kejadian apa di cottage itu? Ibu jangan cerita-cerita ya ke manajemen Ibu. Saya cerita ke Ibu aja.
Ya kenapa? Jadi berapa bulan yang lalu, Bu, kita kedatangan rombongan besar, terdiri dari anak-anak. Dari sekolah lah, boleh bilang. Ya mereka ada SD lah. Ada SD, ada TK. Ada beberapanya yang bareng orang tua, tapi rata-rata semua adalah tidak tanpa orang tua, hanya guru saja. Mereka mengadakan gathering di sini, Bu. Kamar yang dipakai adalah kamar ibu, cottage ibu, sampai yang ujung, Bu, dipakai semua, penuh. Ya kita nggak tahu, namanya musibah ya, Bu. Maksudnya, murid yang menginap di tempat ibu, ada yang mati tenggelam di kolam renang belakang. Persis. Posisinya dia lompat menyebur gitu ya, kata Bu Dewi. Iya, Bu, kata teman-temannya kronologisnya seperti itu. Mereka ada sekitar 4-5 orang ya? Iya, Bu. Karena memang posisi kolam renangnya di tempat ibu itu dalam, sedangkan yang di ujung itu yang cetek. Di tempat ibu itu sekitar 2 meter. Mereka tidak tahu. Sampai akhirnya anak-anak yang tadi langsung lompat itu tidak terselamatkan, Bu. Oke. Paham saya. Makasih, Mas. Tak lama kemudian Bu Dewi kembali bersama teman-temannya dan Bu Dewi berdoa di situ. Berdoa agar semuanya yang telah meninggal semuanya diterima sebelum Bu Dewi meninggalkan hotel tersebut. Saya Ritan. Jangan lupa kepada seluruh sahabat Q Mystery untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Q Mystery, everyone has story.